Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai rekrutmen tenaga kerja. Saya Nadia Liza Asana, NIM 19080030002. Saya Irfan Maulana, NIM 1908031030060. Nama saya Ludita Cahya Mawarni, NIM 3009. Nama saya Dewi Puji Lestari, NIM 3029. Saya Nisa Trilifayati, NIM 1908031031047, Prodi D3 Kesekretariatan. Tania Margareta Muhtar, NIM 1908031031033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengadaan atau rekrutmen. Pengadaan atau rekrutmen itu adalah upaya atau proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi tertentu. Proses penarikan tenaga kerja. Yang pertama adalah penentuan dasar penarikan tenaga kerja. Dasar pemikiran penarikan berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Job specification harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar para pelamar mengetahui kualifikasi yang ditentukan oleh lowongan kerja tersebut. Lalu yang kedua adalah penentuan sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang dibutuhkan, harus ditentukan sumber-sumber penarikan tenaga kerja atau calon karyawan. Sumber penarikan tersebut berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang tersedia, namun diambil dari dalam perusahaan itu sendiri, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Pemindahan karyawan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Proses yang dilalui yakni bisa melalui basis data organisasional dalam perusahaan, lalu bisa melalui pengumuman pekerjaan, dan juga bisa melalui promosi dan transfer pekerjaan. Yang kedua adalah sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang mengisi jabatan yang lowong, namun dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Prosesnya dapat melalui walk-ins atau lamaran yang masuk secara kebetulan. Yang kedua bisa melalui iklan atau advertisement. Yang ketiga bisa melalui agen-agen penempatan tenaga kerja. Lalu juga bisa melalui lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesional, dapat juga melalui organisasi karyawan, lalu juga bisa melalui leasing, nepotisme, dan open house yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Metode penarikan. Banyaknya lamaran pekerjaan yang masuk ke dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh metode penarikan. Metode penarikan calon karyawan baru adalah metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik itu cukup sulit. Metode terbuka. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran pekerjaan banyak yang masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualifikasinya terbaik lebih besar. Penarikan SDM. Yang pertama, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi ini ada 4. Yang pertama, kebijakan promosi. Kebijakan promosi ini untuk memberikan kesempatan pertama pada karyawan untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang kedua, kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar yang serius. Yang ketiga, kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak
karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Kebijakan penerima tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Kedua adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan penjabaran tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dalam metode pelaksanaan pekerjaan ini adalah meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan lantai atau keramik, pekerjaan rangka dan penutup plafon, pekerjaan aluminium, kaca, dan penggantung, pekerjaan pengecatan, pekerjaan saniter, dan pengerjaan instalasi listrik. Kendala yang ketiga adalah persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Misalnya, menarik tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja yang tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi, analisa jabatan, dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Dan kendala yang keempat adalah lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, dan pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sulit dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesudah rencana disetujui. Selanjutnya yaitu seleksi penerimaan tenaga kerja. Seleksi merupakan proses pemilihan dan penentuan pelamar diterima atau ditolaknya sebagai karyawan. Proses seleksi ada 3 bagian. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia yang akan datang. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja. Dasar dan tujuan adanya seleksi. Dasar seleksi. Yang pertama yaitu kebijakan perburuhan pemerintah. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga yaitu ekonomi. Yang keempat adalah etika pasar. Tujuan seleksi yaitu untuk memilih dan mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Cara seleksi dan juga langkah-langkah seleksi. Cara seleksi dibagi menjadi 2, yaitu seleksi ilmiah dan juga non-ilmiah. Seleksi secara ilmiah adalah cara seleksi yang mendasarkan pada data yang diperoleh dari job specification, sehingga dengan demikian persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam job specification harus dapat dipenuhi oleh calon karyawan agar benar-benar sesuai dengan keinginan organisasi. Seleksi ini dilakukan dengan cara yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan job analisis dan ilmu sosial lainnya. Dan yang kelima, berpedoman undang-undang perburuhan. Hanya perlu diperhatikan bahwa kelima sumber data tersebut masih memiliki banyak kelemahan, yaitu dapat diandalkan untuk mencapai objektivitas yang prima. Seleksi ilmu pengetahuan itu pada umumnya diberikan oleh negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Yang kedua yaitu seleksi non-ilmiah. Cara seleksi ini biasanya digunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bahan pertimbangannya yaitu yang pertama, surat lamaran kerja. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerjaan atau pengalaman. Yang keempat, wawancara langsung. Yang kelima, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang keenam, bentuk tulisan dalam lamaran. Yang ketujuh, cara berbicara dalam wawancara. Yang kedelapan, tampang atau penampilan.
Cara non-ilmiah ini sebenarnya agak sulit dipertanggungjawabkan sebab mereka yang memiliki public speaking yang kurang baik atau memiliki penampilan kurang baik belum tentu tidak cocok memangku jabatan tertentu. Contohnya seorang reporter memiliki syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya memiliki kemampuan public speaking yang baik dan juga memiliki penampilan yang sopan dan baik. Jika mereka tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan mereka dan juga mereka tidak sesuai dengan keinginan atau persyaratan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Langkah-langkah seleksi. Yang pertama, seleksi surat lamaran. Yang kedua, pengisian bianco lamaran pekerjaan. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Lalu yang keempat, memasuki tahap wawancara pendahuluan. Saya akan mempresentasikan tentang tes penerimaan karyawan baru pada suatu perusahaan atau suatu lisensi tertentu. Apa sih tes penerimaan itu? Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Saya akan mengambil contoh dari kondektur yang dibutuhkan oleh PT KAI yang mematok kriteria pelamar sebagai berikut, seperti jenis kelamin harus pria, WNI tentunya, memiliki ijazah SLTA, dan masih banyak lagi. Oke, setelah tadi saya membahas tentang pengertian dan contoh tes penerimaan, di sini saya akan meneruskan yaitu tentang bentuk-bentuk tes penerimaan. Ada 3 bentuk penerimaan, yaitu yang pertama physical test atau tes kesehatan fisik. Maksud dari tes ini adalah untuk mengetahui apakah pelamar telah memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan untuk pekerjaan yang ditawarkan. Tes ini bertujuan agar kelak pelamar bisa berproduktivitas dan juga bekerja dengan baik sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah academic test atau bisa disebut juga tes kemampuan berpikir. Jadi tes ini biasanya dilakukan secara tertulis. Hal ini memiliki tujuan untuk menguji kemampuan serta bakat dari pelamar kerja. Tes ini juga dilakukan untuk mengukur IQ peserta tes. Oke, yang ketiga adalah psychological test. Tes psikologi ini adalah proses menguji atau mengetes kemampuan mental pelamar untuk mengukur apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu. Berikutnya saya akan membahas kendala-kendala yang terjadi saat penerimaan seleksi calon karyawan baru. Yang pertama adalah tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Contohnya adalah kejujuran dan kesetiaan. Bobot penilaian didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua adalah penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif selalu disembunyikan dan ditutup-tutupi.